Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idonsyah dari kelas 3B Ilmu Pemerintahan dengan NPM 2010631180042. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu definisi birokrasi, peran, tujuan, dan fungsi dari birokrasi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sinar Perbangsa Karawang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk memenuhi tugas birokrasi pemerintahan dengan dosen pengaku Ibu Dewi Nur Azizah, Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Magister. Sebelumnya, untuk memulai video berikut, diharapkan kepada kalian semua untuk like, share, dan subscribe YouTube saya agar kedepannya saya bisa memberikan materi yang lebih. Baik, langsung saja memasuki materi, yaitu birokrasi, peran, fungsi, dan tujuan. Di sini saya akan memaparkan 4 materi. Yang pertama yaitu definisi, yang terdiri dari pengertian birokrasi dan menurut tokoh. Yang kedua ada peran, yaitu apa sih peran-peran birokrasi. Yang ketiga fungsi, apakah fungsi-fungsi birokrasi. Yang keempat tujuan, apakah tujuan dari birokrasi. Yang pertama, birokrasi. Apakah pengertian dari birokrasi? Definisi birokrasi. Menurut bahasa Inggris, kata birokrasi terdiri dari kata bureo dan krasi, yang maknanya sebuah organisasi yang bentuknya piramida karena mempunyai rantai komando, sehingga dalam tingkat bawah terdapat lebih banyak orang dibandingkan tingkat atas. Kita dapat menemukan birokrasi tersebut dalam organisasi yang bersifat militer maupun administratif. Untuk itulah, birokrasi dapat kita temukan dalam berbagai bidang. Kata birokrasi berdasarkan etimologis juga berasal dari kata biro, yang maknanya meja, dan kratein yang mempunyai makna yaitu pemerintahan. Dengan kata lain, istilah birokrasi tersebut memiliki arti singkat, yaitu meja pemerintahan. Secara umum, pengertian birokrasi ialah komando yang berantai dengan bentuk piramida di sebuah organisasi, di mana lebih banyak posisi di tingkat bawah dibandingkan tingkat atas. Definisi birokrasi menurut tokoh. Yang pertama ada Bintoro Djokro Amidjojo. Menurut Bintoro Djokro Amidjojo, birokrasi ialah sebuah aturan yang perlu dilaksanakan banyak orang, sehingga kegiatan dapat diorganisir secara teratur. Maka dari itu, birokrasi hadir dengan tujuan sebenarnya, yaitu menyelesaikan kegiatan dengan terorganisir dan cepat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyelesaian sebuah pekerjaan yang jumlahnya banyak dapat dilakukan banyak orang dengan sistem birokrasi ini, sehingga nantinya tidak akan terjadi tumpang tindih di dalamnya. Kemudian yang kedua, menurut Karl Marx dan Hegel. Menurut Karl Marx dan Hegel, birokrasi ialah sebuah pelaksanaan perubahan dan pembebasan sosial yang menyerupai instrumen. Arti birokrasi tersebut menurut pendapat Hegel merupakan sebuah penggunaan medium demi kepentingan partikular dalam berkomunikasi secara umum atau general. Selain itu, ada pula pendapat dari Karl Marx sebagai teman seperjuangannya yang menyebut sebuah birokrasi merupakan sebagai instrumen yang kelas untuk melaksanakan kekuasaan dominasi yang berpengaruh terhadap kelas sosial lainnya. Untuk itulah dominasi dalam kelas partikular didukung oleh adanya birokrasi tersebut. Yang ketiga dari Max Weber. Max Weber merupakan sebuah sosok filosof asal luar negeri yang ilmu pengetahuannya tidak diragukan lagi. Banyak sekali teori yang dicetuskan oleh pakar yang satu ini, dan salah satunya adalah birokrasi. Definisi birokrasi menurut Max Weber ialah sebuah kehidupan dalam masyarakat modern yang berupa pejabat, sehingga terdapat peran penting dalam unsur peranan sosial. Selanjutnya yaitu ada Yahya Muhaimi. Birokrasi merupakan keseluruhan aparat pemerintah baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu. Yang kedua, peran birokrasi. Apakah peran birokrasi bagi pemerintahan? Peran birokrasi sangat penting dalam suatu negara
sehingga eksistensi birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara atau pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat atau social welfare. Negara mensejahterakan masyarakat dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya, public goods and service, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam keadaan tertentu, negara yang memutuskan apa yang terbaik untuk rakyatnya. Untuk itu, negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat. Hal inilah yang disebut dengan istilah birokrasi yang tidak bisa lepas dari negara. Menurut Peter 1984 dalam Daily Mustafa 2014 akar ini. Birokrasi adalah sebagai salah satu sistem otorita yang ditetapkan secara nasional oleh berbagai peraturan. Dengan demikian, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Weber dalam studi yang nanti. Pilar birokrasi ada 4. Yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan publik. Kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum, bukan produk legitimasi politik. Yang kedua ada pelaksana pembangunan yang profesional atau merit system. Yang ketiga ada perencana, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan manajemen pemerintahan. Yang keempat yaitu adalah alat pemerintah untuk meyakini kepentingan abdi, masyarakat, dan negara yang netral, dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Netralitas birokrasi. Yang ketiga ada fungsi birokrasi. Apa saja fungsi dari birokrasi? Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok, termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu golongan dari sistem sosial akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian, dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerjasama dan berkelompok dengan orang lain. Dan bagi kebutuhan sekunder, maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama. Dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Lahirnya pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi kemajuan bersama. Awal mula dibentuknya pemerintah ialah tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi sistem ketertiban maupun keamanan di masyarakat secara umum, sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara tenang dan lancar. Di ruang lingkup yang berbeda di mana masyarakat dapat memperluas tugas dan fungsi pemerintahan yang tidak hanya sebatas melindungi, melainkan juga sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak wajib lagi sebagai pelayanan dari pemerintah seperti zaman kerajaan terdahulu ataupun pada masa penjajahan. Namun justru pemerintahanlah yang melayani masyarakat, mengayomi dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Menurut Michael G. Roskin, dalam suatu pemerintahan, birokrasi mempunyai 4 fungsi yang modern. Birokrasi tersebut yaitu yang pertama ada administrasi, yang kedua ada pelayanan, ketiga pengaturan, yang keempat ada pengumpul informasi. Administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan.
Yang kedua, pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan Meteorologi dan Geofisika atau biasa disebut BMG di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Ketiga, ada pengaturan atau regulasi. Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan antara dua pilihan. Yang pertama, kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya dihadapkan pada dua pilihan ini. Yang terakhir yaitu pengumpul informasi. Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok. Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara untuk menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Contohnya, pemungutan uang yang tidak semestinya atau biasa kita sebut pungli. Ketika masyarakat membuat SIM atau SNK, tentunya mengalami pembengkalan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara. Oleh sebab itu, harus ditindak. Dan dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan yang melakukan pungli. Yang keempat yaitu tujuan birokrasi. Apakah tujuan dari birokrasi? Tujuan dari birokrasi ada 5. Yang pertama yaitu pelayanan publik, kedua meningkatkan kesejahteraan, ketiga memberikan nasihat, keempat memenuhi kepentingan masyarakat, dan kelima menjaga stabilitas politik. Pelayanan publik. Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah adalah salah satu tujuan adanya birokrasi. Sehingga secara jelas bahwa birokrasi di sini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Sebagaimana untuk bidang kesehatan misalnya, aturan yang diberlakukan utamanya adalah dengan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat untuk memperoleh kesehatannya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan. Birokrasi sebagai organ layanan publik yang mengorganisir administrasi negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang mempergunakannya. Atas kondisi inilah bisa dilihat, misalnya dalam administrasi pendidikan, terlihatlah sangat jelas bahwa birokrasi dibentuk untuk membantu segenap anggotanya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan kendala di lingkungan sekolah. Ketiga, memberikan nasihat. Birokrasi tak akan lepas dari tujuan untuk memberikan nasihat kebijakan yang telah dibuat oleh sistem pemerintah tertentu. Hal ini dilakukan dalam upaya membentuk dan mengatur jalannya suatu negara agar tetap stabil. Kondisi seperti ini misalnya dapat terlihat dari berlakunya birokrasi untuk usulan pemerintahan di Indonesia. Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif akan terlihat stabil tak kala mengalami permasalahan ditengahi oleh lembaga yudikatif. Keempat, memenuhi kepentingan masyarakat. Birokrasi memiliki tujuan dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat sehingga dapat terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan atas pembagian kerja dari pemerintahan yang dapat mengakomodir beragam keinginan masyarakat itu sendiri. Yang kelima yaitu menjaga stabilitas politik. Tujuan adanya birokrasi dalam berbagai bidang juga dibentuk untuk menjaga stabilitas politik dengan upaya memenuhi aspirasi masyarakat agar secara keseluruhan dapat didengarkan oleh berbagai birokrat yang diberikan wewenang dalam mengaturnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.